Saya kembali saudara dengan informasi terkait dengan calon vaksin COVID-19 dari perusahaan Moderna di Massachusetts, Amerika Serikat. Saya ingin ke Bung Hermawan. Bung Hermawan, apakah Anda sudah mendengar terkait ini? Karena hari ini kita dihebohkan dengan bursa Asia yang melambung tinggi karena ada informasi vaksin COVID-19 dari Amerika Serikat, negara yang paling parah terkena corona saat ini. Ya, saya beberapa kali pernah membaca tulisan dan artikel ya, termasuk jurnal terkait dengan kemungkinan vaksin ini, termasuk yang dilakukan di Amerika, di China, di Jepang, dan juga di beberapa negara Eropa. Tetapi semuanya sebenarnya dalam keadaan untuk menguji coba dan juga memastikan vaksin ini betul-betul useful, itu belum bisa dilakukan. WHO sendiri mengatakan kita minimal membutuhkan waktu 1,8 tahun, artinya satu tahun sekitar 8 bulan ya. 1 tahun 8 bulan paling tidak untuk memastikan agar vaksin ini betul-betul bisa dikatakan bisa untuk diproduksi massal ya. Karena tahapannya cukup panjang, sehingga termasuk dari Moderna ini secara klaim dan lokal trial gitu ya, untuk clinical trial itu bisa saja dilakukan di Amerika. Tetapi jangan lupa bahwa SARS-CoV-2 ini punya beberapa kemungkinan strain yang baru, sehingga juga membutuhkan banyak sampel yang harus diuji cobakan untuk pembuktian efektivitasnya. Jadi tidak sesederhana itu, meskipun dikatakan antibodi pada vaksin ini mengikat virus sehingga virus itu tidak bisa menyerang sel manusia. Kami menunjukkan bahwa antibodi tersebut, respons imun ini bisa memblokir virus. Saya pikir ini adalah langkah yang sangat penting pertama dalam perjalanan menuju vaksin. Ini kata seorang petinggi dari perusahaan yang membuat calon vaksin itu. Ini masih panjang perjalanannya, Bung Hermawan? Masih panjang, karena ini untuk virus ini, SARS-CoV-2 ini rantainya adalah RNA ya. Jenis RNA ini dia satu helai, pendek, dan dia sangat cepat berubah. Dan ada perbedaan asam amino atau nukleat asid antara sel pernapasan kita dengan juga dari virus ini untuk rantai S-nya. Sehingga banyak pakar virologi mengatakan sangat sulit kita memastikan ada kesamaan antara satu kasus dengan kasus lainnya untuk SARS-CoV-2. Demikian juga pada akhirnya vaksin juga tidak boleh kita gampang percaya untuk bisa diperlakukan dengan cepat dan efektif untuk semua kondisi di seluruh negara. Nah, yang paling penting Bung Aiman sekarang kalau tadi terkait dengan ke depan apakah relaksasi atau apapun kemungkinan itu sangat mungkin dilakukan bila angka reproduksinya itu kurang dari angka 1. Nah, artinya R0-nya kurang dari 1. Dan di Indonesia apa artinya itu? Nah, artinya reproduksi kasus kita ini tidak terjadi lagi antara satu orang ke orang lain. Nah, yang sekarang yang sudah agak kecil itu di DKI, tetapi angkanya masih di atas 1. Yang sudah agak kecil lagi di Kota Bogor sebenarnya, sudah 0,43 kalau nggak salah. Nah, tandanya bahwa kasus ini untuk replikasi ke orang lain itu, satu orang yang konfirmasi positif bisa menularkan masih pada satu orang lain paling tidak. Dan umumnya di Indonesia, di daerah-daerah lain bahkan angkanya ada yang 4, bahkan ada yang ekstrim sampai 7. Nah, ini masih cukup tinggi sekali sehingga harus hati-hati dalam analisis untuk relaksasi atau kelonggaran apapun dalam waktu-waktu ini. Timingnya belum tepat untuk saat ini, Bung Aiman. Jadi kalau R-nya 1 artinya satu orang bisa menularkan satu orang yang lain. Maka harus di bawah itu, baru kemudian bisa dilakukan pelonggaran atau pengurangan PSBB. Betul sekali, karena potensi transmisinya masih terjadi. Baik. Kita belum sampai puncaknya. Baik. Di daerah lain bahkan Anda mengatakan tadi R-nya 4 atau R-nya 7 ya. Betul baik, artinya satu orang bisa menularkan ke 4 orang atau bahkan ke 7 orang, masih di daerah lain. Saya langsung terakhir ke Bung Fajrul. Bung Fajrul, terkait dengan a new normal life, kehidupan normal yang baru. Apa yang kira-kira bisa dibayangkan oleh publik selama beberapa pekan ke depan? Bung Aiman, 270 juta rakyat Indonesia dan 7 miliar manusia di dunia memang sedang menunggu adanya vaksin dan obat tersebut. Tetapi karena situasi krisis yang menimbulkan ketidakpastian ini, misalnya pemerintah Indonesia melalui Perpu, melalui Perpu 1 tahun 2020, yang dalam rangka untuk tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, itu jelas mengatakan bahwa kita siap menghadapi ancaman COVID-19 yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Nah, ini diikuti juga dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020. Nah, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa di dalam suasana ketidakpastian ini,
selain kita tetap memelihara yang namanya kesehatan, yaitu menjaga kesehatan masyarakat, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi nasional, beliau mengatakan bahwa harus ada kejelasan mengenai kepemimpinan paling tidak di 5 arena, yaitu kepemimpinan moral, yaitu kita harus menjaga seluruh rakyat Indonesia, kemudian kepemimpinan dalam pengertian rule of law, jadi harus semua tindakan kita mencerminkan good governance. Semuanya harus berakar kepada peraturan perundang-undangan yang jelas dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, lalu di institutional leadership harus ada koordinasi dan sinkronisasi pada kementerian dan lembaga. Kemudian di operational leadership yang sekarang dipimpin oleh gugus tugas melalui Pak Letjen Doni Monardo, dan informational leadership di mana informasi itu satu arah dengan satu narasi tunggal dari presiden, kemudian dari gugus tugas dan dari juru bicara presiden. Nah, tindakan inilah indikator-indikator yang kita sebut sebagai new normal sampai nanti pada titik di mana kita akan dunia menantikan dan akan mendapatkan obat maupun vaksin itu. Tetapi di dalam sistem keuangan kita berusaha bersiap-siap sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Insya Allah kita bisa menjalaninya asal dengan disiplin. Tadi imunitas harus dijaga, dan kemudian yang kedua tadi physical distancing, mencuci tangan, memakai masker, kemudian juga hidup sehat, berolahraga, itu yang penting kita lakukan. Baik, terima kasih. Jadi itu memang yang dilakukan selama ke depan, jadi kita memang sulit untuk kita bisa bayangkan kembali ke kehidupan normal entah sampai kapan, tapi bahwa kita akan melaksanakan pola hidup yang lebih sehat. Itu yang kemudian menjadi sebuah keharusan. Jadi kebiasaan baru, pola hidup baru, mungkin paradigma baru. Dan mungkin juga kita akan melakukan semacam new deal. Di dalam new normal itu jadi new deal, jadi perjanjian-perjanjian baru dengan habit-habit baru, dengan habitus-habitus baru yang akan kita jalankan. Ya, paling tidak Bung Aiman kita bersepakat kita harus menjadikan tahun ini tahun pembelajaran dan hikmah terhadap COVID-19. Kita bisa menyebutnya the year with COVID-19. Jadi pun kita harus siap berdampingan dan bermaraton menghadapi COVID-19 ini. Baik, tetap sehat untuk semua, tetap sehat juga untuk bangsa Indonesia. Salam sehat. Iya, salam sehat semua. Sehat Bang Fajrul. Baik, terima kasih Bung Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia, dan juga Bung Hermawan Saputra, Ketua Dewan Pakar dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam